Idza aradallahu bi'abdihi khairan fataha lahu qufla qalbihi. Idza aradallahu, apabila Allah berkehendak, bi'abdihi, kepada hambanya, khairan, kebaikan, fataha, maka Allah bukakan lahu baginya, qufla qalbihi, penutup hatinya. Kata Nabi, apabila Allah akan berkehendak baik kepada hambanya, maka Allah akan bukakan penutup hatinya. Dalam diri kita itu ada yang namanya hati. Hati itu awalnya bersih, gitu. Baru lahir bersih, fitrah. Tapi begitu menginjak balik, setiap berbuat dosa jadi satu titik. Nah, berbuat dosa titik hitam terus. Begitu banyak dosa yang kita perbuat, makin banyak titik hitam yang menutupi hati. Nah, itulah disebut dengan tutup hati. Nah, tapi yang namanya manusia ya pasti berdosa, kecuali Nabi. Nah, tapi ada sebaik-baiknya manusia biasa yang biasa melakukan dosa seperti kita. Itu ada yang Allah kehendaki baik. Apa yang Allah bukakan lagi? Penutup hatinya. Itu meskipun udah tertutup dengan dosa, Allah bukakan lagi. Apa pembukanya? Di antaranya dengan kita seperti ini. Itu ada waktu kita selalu menyempatkan, meskipun semampunya kita sempatkan untuk menuntut ilmu. Harapan kita diantaranya menuntut ilmu, meskipun tidak sempurna ilmu yang kita dapatkan, tapi kita wajibnya menuntut ilmu. Kalau kita mengandalkan amal yang lain, amal apa sih yang bisa kita andalkan? Coba sholat, apakah sholat kita udah benar? Baca Al-Quran, apakah baca Al-Quran kita ini udah benar? Terus yang lainnya. Sedangkan jangankan diterima, kalau menurut ilmu fikihnya tidak sah, itu amal ibadah, diterima pun gak bakalan. Yang udah sah pun sholatnya belum tentu diterima. Jadi apa yang kita andalkan di hadapan Allah? Tapi menuntut ilmu, niat dalam hati kita menuntut ilmu, berangkat. Ilmu apa saja, yang penting itu jalan untuk menuju ridho Allah. Udah niat berangkat, meskipun cuma dengar doa. Karena apa? Ya, banyak macamnya sih dalam menuntut ilmu. Pertama kata Nabi kan, kun aliman, jadi yang berilmu, ulama. Ya jadi ulama, au muta'aliman, jadi yang menuntut ilmu, santri. Bawa kitab, bawa buku, bawa alat tulis. Gak seperti nyantri, au mustami'an, pendengar. Silakan. Terakhir muhibban, yang keempat, gak mendengar, muhibban, jadi orang yang senang dengan pengajian. Tapi wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Ulama bukan, santri bukan, dengar gak mau, suka pun enggak, apa namanya, tinggal itu gak seneng itu ada pengajian itu ya. Nah, jangan jadi yang kelima. Jadi meskipun kita hanya mendengarkan, niat menuntut ilmu, udah dapat. Man intaqala dia ta'allama ilman bufirolahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa berangkat untuk menuntut ilmu, sebelum melangkah Allah ampuni dosanya. Nah, paling gampang menuntut ilmu itu sholat. Kalau dibanding
dibandingkan dengan kewajiban yang lain. Sholat misalkan, sholat bacaan harus benar, harus suci dulu dari hadas, harus tumakninah, pakaian, wah rapi. Menuntut ilmu meskipun sambil ngopi jadi, sholat sambil ngopi bisa. Makanya padahal paling enteng gerakan menuntut ilmu itu, tapi padilahnya luar biasa. Terus batasannya pun gak terbatas, gak dibatasi oleh umur. Selama dia masih berakal, masih ada pendengaran dan penglihatan, wajib menuntut ilmu. Kalau orang mau berhenti dari wajibnya menuntut ilmu, pertama dia buta, tuli, gak wajib menuntut ilmu. Orang buta dan tuli gak wajib menuntut ilmu. Kenapa? Mau menyerap ilmu dari mana? Gak bisa lihat, gak bisa mendengar. Kalau masih bisa melihat, masih bisa lihat tulisan, meskipun gak dengar. Kemudian gak bisa lihat tapi bisa mendengar, masih bisa dengerin bacaan orang, masih bisa menyerap ilmu. Tapi kalau gak ada penglihatan, gak ada pendengaran, itu udah gak wajib menuntut ilmu. Kita ini Pak, udah lebih daripada itu. Makanya kenapa kita harus berhenti menuntut ilmu, meskipun gak seperti para santri yang benar-benar fokus hijrah dari rumahnya, jauh dari orang tuanya itu. Nah, kita karena ada kewajiban yang lainnya, udah untung bisa tiap malam menuntut ilmu, seminggu sekali, sebulan sekali, udah untung daripada lupa sama sekali gitu ya. Nah, itu diantaranya untuk membuka hati. Kalau nggak begitu, dari mana lagi jalan untuk membuka hati kita? Maka bersyukur kepada Allah, karena salah satu tanda Allah akan kehendaki baik, dibuka penutup hatinya. Wa ja'ala fihi al-yaqina was-sidqa. Kemudian yang kedua, apabila Allah akan berkehendak baik kepada hambanya, Allah jadikan di dalam hatinya keyakinan dan kebenaran. Itu dalam hatinya itu akan timbul keyakinan dan kebenaran. Karena apa? Karena banyak juga di luaran sana, mungkin termasuk kita, kadang-kadang dalam hati itu gak yakin. Padahal kalau di lisan itu yakin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dari makna tiada Tuhan selain Allah itu kan banyak. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang membahayakan, memberi madarat kecuali Allah. Nah, itu tuh harus menjadi keyakinan. Tapi kadang-kadang suatu saat pun kita nggak yakin. Itu, aduh, kalau nggak begini, dari mana kita bisa makan ya? Seakan-akan itu yang memberi makan. Itu. Padahal ini jalan tuh maksiat, haram. Tapi kalau ini nggak diambil, aduh, kayaknya kita nggak bisa makan. Padahal yang memberi makan, yang memberi rezeki itu hakikatnya Allah. Pasti Allah pun akan beri jalan yang halal untuk mencari makan, bukan hanya dari itu. Nah, berarti itu kurang keyakinan. Wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fihi. Kemudian apabila Allah akan berkehendak baik kepada seseorang, kepada hambanya, maka Allah jadikan hatinya bisa mewadahi, bisa menampung apa yang ia tempuh. Bisa menampung apa yang ia tempuh. Wah, banyak yang kita tempuh itu. Perjalanan sampai sekarang itu masih ingat baik buruk suka dukanya. Nah, sehingga
Kalau udah ketampung kan kita bisa milih-milih. Oh, perjalanan ini nih yang dulu membuat saya nggak benar. Perjalanan ini nih yang benar. Itulah, kalau sudah seperti itu, Allah akan berkehendak baik bagi kita. Wa ja'ala qalbahu saliman, kemudian Allah akan jadikan hatinya saliman, selamat. Wa lisanahu shadiqon, lisannya jujur. Hati selamat, lisannya jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan hati itu. Karena masih banyak lisan gak sesuai dengan hatinya. Makanya ada wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Lisannya bilang iman kepada Allah, tapi kata Allah bukan orang iman. Meskipun lisannya nyebut iman, kenapa? Karena hatinya belum iman. Itu. Nah, kita hamba yang akan Allah kehendaki baik, hati dan lisannya itu sejalan, bukan munafik namanya. Wa khaliqatahu mustaqimatan, kemudian Allah jadikan akhlaknya yang istiqomah. Allah jadikan akhlaknya yang istiqomah. Istiqomah susah menjadi istiqomah itu. Karena sekarang rajin, besok nggak tahu. Itu. Makanya diabadikan istiqomah dalam Al-Qur'an. Alladzina apa? Innalladzina istaqamu, innalladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah, surah itu. Kalau bisa istiqomah, meskipun nggak banyak amal itu, karena kan sebelumnya juga disebutkan ahabul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang dawam, istiqomah, meskipun sedikit. Nah, meskipun hanya sebentar, tiap malam terus ada waktu, setiap minggu terus ada itu waktu untuk ngaji. Wa ja'ala udunahu sami'atan, kemudian Allah jadikan pendengarannya itu, kupingnya itu mendengar. Wah, semua juga mendengar itu. Tapi ada yang mendengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang mendengar masuk telinga kanan, kemudian langsung ke hati. Nah, itu bedanya. Nah, kalau yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri banyak. Tapi yang mendengar langsung masuk ke hati jarang. Wa ainahu basiratan, kemudian Allah jadikan matanya itu basiratan, bisa melihat. Itu semua juga bisa melihat, tapi hati yang melihat jarang. Makanya apa? Dalam Al-Quran pun apa ada walaqad dzarabna li jahannama katsiran minan nasi la yafqahuna. Pokoknya Allah akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia pertama punya hati tapi enggak bisa memahami. Punya hati tapi enggak paham. Kemudian walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya mata tapi enggak bisa melihat. Itu punya mata tapi nggak bisa melihat apa? Nggak bisa melihat kekuasaan Allah. Semua juga lihat, tapi yang ada benak mereka kejadian ini, wah ini mah kejadian alam saja. Dari dulu juga ada banjir, dari dulu juga ada gempa, dari dulu juga ada. Nggak lihat bahwa itu adalah kekuasaan Allah, teguran bagi orang yang berdosa. Itu nggak lihat. Nah, itu berarti hanya mata lahirnya aja.
Ya. Ketika kita ada masalah, ada musibah, setiap waktu juga orang ada kena musibah, kena itu, dia lihat bahwa itu kekuasaan Allah kepada kita. Nah, supaya kita sadar, bisa kembali kepada Allah, ingat atas dosa kita, minta ampunan kepada Allah. Kemudian walahum udhunul la yasma'una biha. Mereka penghuni neraka jahanam itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar apa? Tidak bisa mendengar panggilan-panggilan Allah. Itu tidak bisa mendengar panggilan Allah. Apalagi volumenya dikecilin. Terus ulaika kal an'ami bal hum adall. Kalau udah seperti itu, maka akan seperti hewan. Punya hati gak bisa merasa, punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa mendengar. Itu kelakuannya akan seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Bal hum adall. Itu seburuk-buruknya hewan, seganas-ganasnya singa masih sayang sama anaknya. Tapi manusia kalau udah ganas, anaknya pun dihantam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Rawahu, meriwayatkan hadis ini sahih Asy-Syaikhu an Abi Dzar.